Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, masalah atau apapun yang terjadi dapat kita lewati asalkan Tuhan bersama dengan kita. Berjalanlah tetap bersama dengan Tuhan. Keadaan apapun yang kau hadapi, maka akan kuat untuk menanggung. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Biar Engkau ditinggikan lewat pemberitaan firman ini, dan hamba-Mu direndah-rendahkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah, kami semua siap menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu
maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sekali lagi saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, beribadahlah kepadaku. Beribadahlah kepadaku. Hubungan antara Tuhan dan umatnya sudah dinyatakan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Dan jika sampai saat ini umat Allah masih tetap eksis dan bahkan dapat menjadi berkat, itu semua karena Tuhan. Mari kita coba melihat bersama-sama dari seluruh bangsa yang ada di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Hanya bangsa Israel yang sampai detik ini dapat kita temui. Bahkan bangsa ini masih eksis dan ada, bahkan dengan nama yang dahulu sudah mereka gunakan, yaitu Israel. Sedangkan untuk bangsa-bangsa yang lain, bangsa Moab, bangsa Aram, bangsa Filistin, dan bangsa-bangsa yang lain yang ada di dalam Alkitab di luar bangsa Israel. Untuk konteks zaman ini kita sudah tidak bisa ketemukan lagi. Mungkin hanya berbicara keturunan. Tetapi untuk berbicara identitas dari bangsa-bangsa ini, semuanya sudah punah. Semuanya tidak ada kecuali Israel. Jadi kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka membuat bangsa ini tetap eksis dan ada. Bahkan sampai hari ini bangsa ini bisa dikenal oleh sebuah organisasi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Bahkan dapat menjadi berkat lewat banyak karya yang dirasakan oleh banyaknya manusia yang ada di belahan dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangsa ini seharusnya memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Bahkan sejak bangsa ini diperkenalkan diri Tuhan kepada mereka, bagaimana waktu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka di atas Gunung Sinai lewat hambanya Musa. Seharusnya bangsa ini memiliki hubungan yang harmonis, hubungan yang begitu indah, sebagaimana hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Tetapi kita tahu bersama-sama Bapak Ibu, bangsa ini seringkali melukai hati Tuhan. Bangsa ini seringkali membuat Tuhan kecewa terhadap mereka. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan mereka terus untuk membangun hubungan dengan mereka. Tuhan mengingatkan agar bangsa ini tetap memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Tuhan mengingatkan untuk senantiasa ada hubungan yang membuat mereka dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan di saat-saat mereka membutuhkan Tuhan saja. Bapak Ibu yang terkasih, hubungan yang intens sangat Tuhan harapkan. Tuhan menginginkan adanya hubungan yang intens antara Dia dengan umatnya. Karena di dalam hubungan yang intens dan hubungan yang terjalin baik antara kita dengan Tuhan, di situ kita akan melihat kuasa Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita memiliki sebuah hubungan yang harmonis dengan Tuhan, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi semata-mata itu menjadi kepentingan kita. Karena lewat hubungan itu,
kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita melihat umat Allah bisa melewati berbagai masalah selama dalam perjalanannya 40 tahun di padang gurun. Dan itu merupakan gambaran umat Allah perjanjian baru menuju tempat yang Bapa sudah sediakan. Kehidupan bangsa Israel waktu mereka melakukan perjalanan 40 tahun lamanya di padang gurun. Ini merupakan sebuah gambaran dari umat Allah di perjanjian baru yang sedang menuju satu tempat yang Tuhan sedang sediakan. Tempat yang sudah Tuhan persiapkan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Dan itu adalah kerajaan surga. Hidup kita, Bapak, Ibu, ini ibarat seorang musafir. Sebenarnya kita sedang melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang tidak bisa dianggap enteng. Sama seperti umat Allah. Kurang lebih 3.000 tahun yang lalu di dalam perjanjian lama. Bagaimana mereka berjalan menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah persiapkan. Dan dalam perjalanan itu ada banyak masalah, ada banyak problem, ada banyak hal-hal yang harus mereka hadapi. Termasuk sakit penyakit. Dan itu yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu. Kita menghadapi banyak problem dan masalah di dalam perjalanan kita untuk kita sampai ke rumah Bapa. Bahkan hari ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah sakit penyakit yang membuat kita, sebagian dari kita, dan mungkin hampir semua orang-orang yang ada di belahan dunia ini menjadi begitu ketakutan. Disinilah kita harus melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana firman-Nya mengatakan kepada kita bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka Dia akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Bahkan menjauhkan kita dari penyakit yang ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ada penekanan yang Tuhan sudah katakan. Untuk kita dapat menjalani kehidupan dengan segala permasalahannya dengan baik, maka kita harus beribadah kepadanya. Ini yang menjadi solusi bagi Bapak, Ibu, dan saya. Agar kita semua mampu menjalani perjalanan kehidupan kita. Dan sampai kepada goal yang sudah Tuhan persiapkan. Solusinya adalah dengan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah di sini, Bapak Ibu. Kata ini diambil dari bahasa asli, yaitu abad. Abad yang kemudian diterjemahkan menjadi kata beribadah oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam terjemahan bahasa yang lain, di dalam terjemahan bahasa Inggris, mereka menggunakan kata serve atau melayani. Tetapi sejatinya Bapak Ibu, kata abad ini dipakai untuk seorang buruh atau karyawan kepada tuannya. Kata abad ini dipakai untuk seorang pekerja kepada tuannya. Dengan kata lain, bahwa kata ini memiliki makna mengabdikan segenap hidup. Jadi jelas firman Tuhan, jika kita mau melihat berkat Tuhan atas kita, bahkan perlindungan Tuhan atas kehidupan kita saat ini, maka Tuhan menginginkan untuk setiap kita mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan sebuah ibadah yang sejati. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama.
Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita mau melihat bagaimana segenap janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan kecuali kita mengabdikan segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan pengabdian hidup kita kepada Tuhan dipandang Tuhan sebagai sebuah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukanlah sebuah ibadah yang ditentukan oleh sebuah ruangan yang besar, disertai dengan alat musik yang bagus, dengan adanya para pemain-pemain musik atau penyanyi-penyanyi yang begitu bertalenta. Itu bisa menjadi sebuah penunjang di dalam sebuah ibadah. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah berasal dari hati kita, Bapak Ibu. Saat hati kita taruhkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sudah mempertaruhkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan ini merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan, kalau hati Tuhan itu senantiasa dibuat sukacita, percayalah, kita bahkan tidak perlu takut dengan kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, mengabdikan segenap hidup, ini merupakan kerinduan Tuhan. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya Galatia 2 ayat yang ke-20. Di dalam suratnya Galatia 2 ayat yang ke-20, Rasul Paulus menuliskan bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Untuk lebih tepatnya, saya akan membacakan ayat ini kepada Bapak Ibu. Galatia 2 ayat yang ke-20, yang akan juga menjadi sebuah perenungan bagi kita, sebagaimana yang Rasul Paulus sudah katakan kepada kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah yang sejati itu, ibadah yang mendatangkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, adalah sebuah ibadah seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Dia tidak lagi memandang hidupnya sebagai miliknya sendiri, tetapi hidupnya adalah milik Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan minta. Jika kita ingin melihat berkat Tuhan, janji Tuhan dinyatakan, maka serahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Jangan ada sedikit pun yang kita pertahankan, Bapak Ibu. Jangan ada sedikit pun yang menjadi hak kita. Tetapi kita sudah dibayar dan lunas harganya. Segenap hidup kita ini adalah milik Tuhan. Saat kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan, Dia yang akan bertindak atas kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saya, kita tinggal menikmati apa yang firman Tuhan sudah katakan. Hari ini, engkau jangan lagi takut, jangan lagi kecewa, jangan lagi gentar dengan apapun yang ada di sekitarmu. Saat engkau berani menyerahkan segenap hidupmu kepada Tuhan, percayalah, Dia Tuhan yang memelihara kehidupan. Tuhan hanya dapat bertindak
dan menyatakan kuasa-Nya kepada mereka yang menaruhkan segenap hidupnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, taruh segenap hidup kita kepada Tuhan. Dan biarkan Dia bertindak sesuai dengan kehendak-Nya dan rencana-Nya dalam hidup kita. Kita tidak berkuasa untuk menjaga kehidupan ini. Kita tidak berkuasa untuk menciptakan berkat di dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan, kita menyerahkan segenap hidup ini ke dalam tangan yang kuat, yang mampu menjagai dan menyertai kita. Kita menyerahkan hidup kita ini kepada Dia, si pencipta berkat itu, yang sanggup menciptakan segala berkat-berkat yang baik dalam hidup kita, dan kita dapat bersukacita karenanya. Kuasa Tuhan sejalan dengan kehendak-Nya, tetapi kehendak manusia bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika kita mau tergenapi firman Tuhan, ingat satu hal ini: beribadahlah kepada-Nya. Maka kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kembali beribadah kepada Tuhan. Jangan lagi andalkan apa yang engkau miliki. Jangan lagi andalkan apa yang engkau punya. Jangan lagi andalkan kepintaran dan kekuatan, karena semuanya itu terbatas. Tapi beribadahlah kepada Tuhan. Serahkan segenap hidupmu kepada Dia. Maka kita akan melihat pemeliharaan dan rancangan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Kita pasti melewati apa yang saat ini sedang kita alami, saat Tuhan yang bertindak untuk kita. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Dan tetap mencari wajah Tuhan, beribadah kepada Dia, mengabdikan segenap hidup kita kepada-Nya. Di dalam nama Yesus, maka segala yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, yang memberikan kepada kami kembali sebuah pemahaman bahwa perjalanan hidup kami di dunia ini adalah perjalanan sebagaimana umat Allah 40 tahun di padang gurun untuk menuju tanah perjanjian. Bapa, saat ini tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami sampai kepada tempat yang sudah Tuhan persiapkan, dengan senantiasa menyerahkan segenap hidup kami kepadamu sebagai ibadah kami yang sejati. Dan kami percaya saat Engkau Tuhan Yesus berkuasa atas kami, saat Engkau Tuhan Yesus sungguh-sungguh memiliki kedaulatan di dalam kehidupan kami, maka kami melihat pemeliharaan-Mu begitu sempurna, bahkan memampukan semua kami kelak pada saatnya akan ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, aku menyerahkan segenap hidup hamba dan semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Mampukan mereka mampu melakukan firman yang sudah mereka terima, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, demi dan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menaikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima dengan menaikkan pujian ini. Kau setia, Kau mulia,
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan setiap kita agar mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan untuk dengan iman menerima berkat yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga,
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, kiranya turun dalam kehidupan kita, menjadikan kita pribadi yang kuat dan setia di dalam Tuhan. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Dan kita yang terima berkat Tuhan, kita katakan, amin.